Shut up and sit down. Liverpool resmi mendatangkan Florian Wirtz dari Bayer Leverkusen. Tapi yang bikin geger bukan cuma transfernya. Kabarnya, Wirtz langsung digaji lebih tinggi dari Mohamed Salah dan Van Dijk. Pemain baru, masih 21 tahun, belum main 1 menit pun tapi sudah jadi raja gaji di Anfield. Pertanyaannya sekarang, apakah ini strategi cerdas Liverpool atau justru awal dari ketegangan besar di ruang ganti? Dan ini baru awal dari drama besar yang disiapkan Liverpool. Setiap segmennya bakal makin panas dan fakta paling mengejutkan baru akan kamu temukan ketika semua tampak tenang. Tonton baik-baik sampai akhir, karena yang muncul di segmen terakhir bisa mengubah cara kamu melihat semua ini. Transfer rahasia dan cepat. Liverpool memang terkenal suka bikin kejutan baik di bursa transfer, taktik di lapangan maupun momen-momen dramatis dalam sejarah klub. Yang bikin transfer ini makin menarik adalah caranya datang tiba-tiba, tanpa banyak rumor dari media Inggris, tanpa spekulasi besar di Twitter X. Tahu-tahu Liverpool resmi dapatkan Florian Wirtz. Tapi di balik kesenyapan itu ada rencana besar yang disusun sejak lama. Menurut laporan eksklusif dari Bild dan Kicker, Liverpool ternyata sudah memantau Wirtz sejak Februari 2025. Bahkan mengirimkan scouting report penuh ke Arne Slot saat ia baru ditunjuk resmi. Artinya transfer ini bukan kejutan, tapi hasil dari operasi rahasia yang rapi. Dan yang pertama kali membocorkan semuanya bukan media Inggris tapi jurnalis Jerman. David During dari Sport One menyebut Liverpool telah menjalin komunikasi informal dengan agen Wirtz sejak akhir musim Bundesliga. Sementara Sky Germany menegaskan Liverpool masuk diam-diam tapi sangat agresif saat nego dimulai. Kenapa harus diam-diam? Karena posisi Leverkusen waktu itu sangat kuat. Mereka baru saja menjuarai Bundesliga tanpa kekalahan. Harga Wirtz bisa melambung, tapi kalau Liverpool bermain rapi, tidak memancing perhatian Real Madrid atau Bayern, harga bisa ditekan secara psikologis. Dan rencana itu berhasil. Leverkusen akhirnya melepas Wirtz dengan kesepakatan total sekitar 85 juta euro dan Liverpool menang diam-diam tanpa perang harga, tanpa kebocoran, langsung eksekusi. Fakta gaji dan perbandingan. Transfer saja sudah bikin heboh, tapi soal gaji, ini yang benar-benar bikin ruang ganti Liverpool panas. Beberapa media Jerman dan Inggris mengklaim bahwa Florian Wirtz akan menerima gaji sekitar 370.000 euro per minggu di Liverpool. Angka itu mengalahkan Mohamed Salah yang selama 2 musim terakhir jadi pemain dengan bayaran tertinggi di klub, 350.000 euro per minggu. Bahkan jauh di atas Virgil van Dijk, 240.000 euro, Alisson Becker 200.000 euro, dan pemain muda lainnya seperti Darwin Núñez dan Dominik Szoboszlai yang hanya berada di kisaran 140.000 euro hingga 150.000 euro per minggu. Dengan gaji sebesar itu, Wirtz berpotensi jadi pemain dengan bayaran tertinggi dalam sejarah Liverpool saat ini. Artinya, Liverpool tidak cuma membeli pemain mahal, tapi juga memberi sinyal kuat. Wirtz adalah pusat proyek baru. Padahal Salah sudah mencetak lebih dari 200 gol dan jadi ikon klub selama hampir 1 dekade. Van Dijk sudah membawa Liga Champions dan Premier League. Dan sekarang, pemain 21 tahun dari Bayer Leverkusen langsung memecahkan struktur gaji klub.
Pertanyaannya sekarang, apakah Liverpool benar-benar melihat Weir sebagai penerus Muhammad Salah, atau apakah ini adalah awal dari era baru? Era di mana Weir jadi pusat segalanya di bawah manajer baru, strategi baru, dan identitas baru. Kalau kamu pikir ini sudah gila, percayalah, kita belum sampai puncaknya. Segmen berikutnya bakal ngebongkar sisi yang jarang dibahas media. Dan kalau kamu skip, kamu bisa salah paham tentang apa yang sebenarnya sedang dirancang Liverpool. Alasan Liverpool berani bayar gaji setinggi itu. Gaji 370.000 euro per minggu. Kedengarannya gila, tapi Liverpool pasti tahu sesuatu yang belum kita tahu. Pertanyaannya sederhana, kenapa Liverpool berani bayar semahal itu untuk Florian Wirtz? Jawabannya ada di performa dan potensinya. Musim lalu, Wirtz jadi otak dari tim Bayer Leverkusen yang tak terkalahkan sepanjang Bundesliga. Sesuatu yang bahkan belum dilakukan oleh Bayern Munchen modern. Dari posisi gelandang serang, Wirtz mencetak 18 gol dan 19 assist di semua kompetisi. Tapi semua bukan cuma soal statistik. Cara dia mengatur tempo permainan, cerdas dalam ruang sempit, dan punya visi umpan yang mirip Kevin De Bruyne, itulah yang membuat Liverpool percaya dia adalah the next world class playmaker. Apalagi usia Wirtz masih 21 tahun. Itu berarti dia bisa jadi investasi jangka panjang 8-10 tahun ke depan. Dan jangan lupakan satu hal. Setelah era Muhammad Salah selesai, Liverpool butuh ikon baru. Dan dari semua pemain muda yang tersedia di Eropa sekarang, hanya segelintir yang punya kombinasi skill, usia, dan pengalaman seperti Wirtz. Kalau kita lihat permainan muda yang lagi naik sekarang, Florian Wirtz bukan satu-satunya. Ada Lamine Yamal yang masih 16 tahun tapi sudah jadi starter Spanyol dan Barcelona. Ada Nico Williams dan tampil gemilang di Euro. Dan ada Jamal Musiala di Bayern, Jude Bellingham di Madrid. Tapi semua itu baru Wirtz yang digaji di atas 350.000 euro per minggu. Artinya Liverpool benar-benar all in ke Wirtz sebagai pemimpin generasi baru. Resiko dan potensi konflik. Langkah Liverpool menggaji Florian Wirtz sebesar 370.000 euro per minggu, tertinggi di skuad saat ini, jelas bukan tanpa resiko. Pertama, potensi ketegangan di ruang ganti. Muhammad Salah adalah top skor sepanjang masa klub. Virgil van Dijk adalah kapten dan simbol kestabilan pertahanan. Lalu datang pemain baru dari Bundesliga, usia 21 tahun, yang belum main 1 menit pun di Premier League, tapi langsung diberi gaji melebihi mereka. Di dunia sepak bola profesional, struktur gaji itu sensitif. Ketika satu pemain diberi nilai lebih, yang lain bisa mulai mempertanyakan, kenapa dia digaji segitu, sedangkan saya? Ini bukan soal iri, tapi soal hierarki dan rasa keadilan dalam tim. Kedua, ekspektasi publik melonjak tajam. Dengan bayaran setara elit Premier League, Wirtz akan langsung dituntut tampil konsisten bahkan sejak debut. Media, fans, pundit semuanya akan mengamati apakah dia benar-benar sekelas De Bruyne atau apakah dia pantas dibayar lebih dari Salah. Kalau Wirtz butuh waktu adaptasi, performa belum stabil atau gagal bersinar di awal musim, tekanan itu bisa berubah jadi bumerang. Ketiga dan paling berbahaya adalah efek domino dalam struktur gaji klub.
Ketika pemain baru langsung dapat bayaran tertinggi, bukan tidak mungkin pemain lain mulai menuntut revisi kontrak. Artinya, struktur gaji Liverpool yang selama ini rapi dan terkontrol bisa goyah. Dan kalau itu terjadi, Liverpool bukan cuma bayar mahal untuk Spurs, tapi juga membuka pintu untuk krisis manajemen jangka panjang. Penutup dan kesimpulan. Transfer ini bukan sekedar perekrutan. Ini pernyataan sikap bahwa Liverpool siap membalik halaman sejarah lama dan menulis era baru mereka dengan satu nama di pusatnya. Inilah faktanya, Florian Wirtz baru berusia 21 tahun, didatangkan dengan harga tinggi dan langsung digaji paling mahal di seluruh skuad Liverpool, bahkan lebih dari Mohamed Salah, top skor dengan lebih dari 200 gol, atau Virgil van Dijk, simbol kestabilan di lini belakang. Di atas kertas, Liverpool jelas menaruh keyakinan penuh bahwa Wirtz adalah pusat dari proyek besar mereka ke depan. Bukan cuma pemain baru, tapi simbol transisi, ikon baru setelah Jurgen Klopp dan Mohamed Salah. Tapi setiap investasi besar datang dengan resiko, tekanan media, potensi kecemburuan pemain senior, dan ketidakpastian adaptasi di Premier League. Kalau Wirtz berhasil, dia bisa jadi jantung permainan Liverpool selama 10 tahun ke depan. Tapi kalau gagal, gaji super tingginya bisa jadi bom waktu di ruang ganti, di neraca keuangan, bahkan di meja negosiasi pemain lain. Jadi pertanyaannya sekarang, dan ini khusus buat kamu fans Liverpool dan penikmat sepak bola Eropa, apakah ini awal dari era baru Liverpool yang lebih segar dan ambisius, atau justru blunder mahal yang bisa merusak keseimbangan tim? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe karena kami akan terus hadirkan analisis tajam seputar transfer-transfer besar dan strategi klub-klub elit Eropa berikutnya.